Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Hampir semua negara yang ada di dunia melakukan perdagangan internasional. Perdagangan tidak hanya dilakukan antar individu atau antar pedagang dalam suatu wilayah atau negara saja, namun juga dilakukan antar negara yang akhirnya menimbulkan perdagangan internasional. Mengapa setiap negara melakukan kegiatan perdagangan internasional? Mari kita pelajari bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional itu dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar satu negara dengan negara lain yang mencakup ekspor dan impor serta dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Ekspor yaitu mengirim barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor itu adalah mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Ruang lingkup perdagangan internasional lebih kompleks daripada perdagangan dalam negeri karena perdagangan internasional melewati batas wilayah bagian dan wilayah negara. Sementara itu, setiap negara memiliki mata uang, memiliki sistem ekonomi, aturan, biaya cukai, sistem tata niaga, sistem ukuran atau timbangan, dan standar kualitas yang berbeda-beda. Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Perdagangan internasional memiliki kebijakan yang harus diketahui oleh para pelaku perdagangan internasional atau pengusaha. Kebijakan dalam perdagangan internasional digunakan untuk melindungi pengusaha dalam negeri terhadap pesaing yang berasal dari luar negeri. Di samping itu, beberapa kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan ekspor. Beberapa kebijakan perdagangan internasional itu antara lain yaitu kuota, tarif, larangan ekspor, dumping, larangan impor, premi, serta subsidi. Apa yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional atau melakukan perdagangan dengan negara lain? Berikut ini ada beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktornya antara lain yaitu perbedaan sumber daya alam. Setiap negara tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Faktor yang kedua yaitu perbedaan sumber daya manusia, di mana kualitas masyarakat suatu negara akan sangat menentukan produk yang dihasilkannya. Faktor yang ketiga, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan tingkat kesuburan tanah yang dimiliki suatu negara juga akan mempengaruhi derajat hasil produksi negara tersebut. Faktor yang keempat yaitu perbedaan iptek. Negara-negara maju, penguasaan iptek itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang masih berkembang. Hal inilah yang akan menyebabkan perbedaan hasil produksi. Faktor berikutnya yaitu perbedaan kebudayaan dan gaya hidup, di mana perbedaan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat negara satu dengan negara lain dapat menyebabkan perbedaan terhadap produk yang dihasilkan. Perbedaan tersebut akhirnya menimbulkan suatu perdagangan internasional. Faktor yang berikutnya yaitu perbedaan selera. Selera ini bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang terakhir, faktornya yaitu perbedaan biaya produksi. Perbedaan harga barang antar negara terjadi karena adanya perbedaan biaya produksi untuk menghasilkan barang tersebut. Perbedaan biaya produksi disebabkan oleh perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kondisi demikian ini akan menyebabkan suatu negara memilih untuk mengimpor barang dari luar negeri karena biaya dianggap lebih murah daripada jika produksi di dalam negeri. Dilakukannya kegiatan perdagangan internasional diharapkan memberikan manfaat bagi kehidupan baik dalam negeri maupun manusia itu sendiri. Manfaat melaksanakan perdagangan internasional itu antara lain yaitu kebutuhan suatu negara akan dapat terpenuhi, negara pengekspor akan memperoleh devisa, memperoleh keuntungan dan spesialisasi, meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, mendorong kemajuan kita, memperluas kesempatan kerja, serta adanya diversifikasi produk. Dalam perdagangan internasional, hubungan antar negara tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada beberapa hambatan yang akan mengalami kegiatan perdagangan internasional. Adapun hambatan dalam perdagangan internasional ini antara lain yaitu perbedaan mata uang negara, pengekspor dengan pengimpor, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor,
adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya, proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama, serta adanya perang yang dialami suatu negara dan penumpang. Jika kamu diminta menunjukkan hasil kreativitasmu, apakah kamu bisa melakukannya? Kreativitas memiliki arti penting dalam kegiatan ekonomi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran atau gagasan yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Pemikiran kreatif dari pelaku ekonomi dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Munculnya pemikiran kreatif diharapkan dapat menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Di mana ekonomi kreatif itu adalah merupakan sebuah konsep ekonomi. Ini merupakan konsep yang mengutamakan kemampuan berkreativitas dan berinovasi. Konsep ini mengandalkan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu, konsep ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Indonesia memiliki banyak sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dari kekuatan ide luar biasa yang dituangkan dalam aktivitas industri kreatif dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor jasa. Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, industri kreatif ini dapat diartikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dengan cara menghasilkan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Unit-unit usaha pelaku ekonomi kreatif itu disebut sebagai industri kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif memerlukan beberapa modal. Jumlah penduduk yang banyak dan potensi keragaman budaya dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Kekayaan potensi seni budaya dari berbagai daerah sebagai fondasi untuk tumbuhnya industri kreatif. Keragaman budaya daerah sebagai bahan baku industri kreatif, yakni dengan munculnya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif seperti terlihat pada gambar berikut ini. Indonesia ini memiliki sebuah badan ekonomi kreatif atau yang disebut atau yang disingkat dengan BEKRAF, adalah kependekan dari Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang ekonomi kreatif dengan 16 subsektor industri kreatif. Badan ini terbentuk sejak tanggal 20 Januari 2015 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Dengan konsep ekonomi kreatif, sisi industrialisasi dapat dikembangkan ke arah industri kreatif. Industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Ekonomi kreatif ini sering dilihat sebagai sebuah konsep yang memayungi konsep lain yang populer di awal abad ke-21, yaitu industri kreatif. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi lingkup industri kreatif ini mencapai 16 subsektor. Pengembangan industri kreatif perlu dilakukan karena adanya dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan berdampak pada citra suatu kawasan tersebut. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kota-kota besar atau kota-kota yang telah dikenal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang andal dan jaringan pemasaran yang lebih baik dibanding kota-kota kecil. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan kota-kota kecil di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Bagi kota-kota kecil, strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan legma kota atau kegiatan sosial seperti festival sebagai venue untuk mengenalkan produk khas daerah.
Pemerintah melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan rencana strategis pemerintah antara lain yaitu pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan, menyelenggarakan Pekan Produk Kreatif Indonesia, menyelenggarakan Festival Ekonomi Kreatif, menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia melalui wahana kreatif, peningkatan jangkauan dan efektivitas masyarakat. Salah satu pengembangan ekonomi kreatif yang strategis adalah ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, menumbuh kembangkan ekonomi kreatif tidak lepas dari budaya setempat. Budaya harus menjadi basis pengembangannya. Dalam kebudayaan lokal ada yang disebut dengan kearifan lokal yang menjadi nilai-nilai bermakna. 16 sektor tadi antara lain yaitu periklanan, arsitektur, fashion, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, kuliner, aplikasi dan pengembangan permainan, desain produk, desain interior, desain komunikasi visual, film, animasi dan video, fotografi, rias serta seni rupa. Dari orang tentang sektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Ekonomi kreatif di era globalisasi menarik minat berbagai negara untuk mengembangkan ekonomi termasuk Indonesia. Ekonomi kreatif ini dapat melahirkan kegiatan-kegiatan kreatif, potensi-potensi kreatif dari beberapa daerah, diwujudkan kegiatan-kegiatan kreatif secara rutin untuk memperkenalkan hasil inovasi kepada masyarakat lokal dan dunia. Adapun kegiatan kreatif yang rutin diselenggarakan di daerah itu antara lain di Bandung, misalnya Hilafat dan Braga Festival, di Jakarta, misalnya Festival Kota Tua, PRJ, Jazz, dan Jibet. Di Surakarta, misalnya Solo Batik, Karnival, dan Pasar Minggu Jenar. Di Yogyakarta, misalnya Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam, Sekaten, dan Dinar. Di Jember, misalnya Jember Fashion Carnaval. Di Bali, misalnya Bali Fashion Week, Bali Art Festival, dan Bali Sanur Festival. Di Lampung, misalnya itu Way Campbell Festival, serta di Palembang, misalnya Festival Musik. Demikian materi IPS pada hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.